Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat upland dan sahabat-sahabat urban farming dan sahabat-sahabat petani milenial. Pada siang yang menjelang sore ini kami berada di Taman Suruh, Desa Taman Suruh, Pak ya. Desa Taman Suruh. Itu adalah Kecamatan Gelagah, masih di daerah Bayuwangi. Nah, sekarang bersama kita sudah ada Pak Teguh, Kepala Desa dari Taman Suruh. Nah, kita akan berbagi pengalaman dengan beliau terkait dengan penggunaan dana desa. Nah, kemarin ketika di Cupu Negara kita telah melakukan suatu proses kegiatan yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan dari dana desa yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan, yaitu dan yang terkait terutama dalam untuk pembentukan pabrik pupuk ya. Nah, kalau yang untuk di Desa Taman Suruh ini rencana kita bagaimana ini Pak Desa? Apakah memang atau gini, kami ingin tahu dulu selama ini bagaimana penganggaran dana desa itu yang 20% untuk ketahanan pangan itu Pak Desa. Ya, Pak Kades. Terima kasih Pak Novian. Selamat siang untuk teman-teman, sahabat semuanya. Di desa kami, Desa Taman Suruh ini kebetulan sudah pernah mendapat atau menyalurkan 20% dari DD yang ada di APBDes kami. Iya. Tahun kemarin kami berencana untuk melakukan budidaya ternak kambing karena melihat potensi desa kami masih terhampar luas lahan untuk bahan pakan hijauan kambing. Nah, kami punya rencana ternak kambing itu kandang komunal. Sehingga ada beberapa yang bisa dilakukan dengan efektif dan efisien, baik kontrol kesehatannya, pengamanannya, terus bagaimana efektif efisien tenaga kerjanya. Namun demikian kembali kepada sedikit kendala teknis dalam budidaya dimaksud, Pak. Apalagi ketersediaan lahan di sini, tanah kas desa kami tidak ada di sini. Oh gitu. Ya, di luar desa kami. Ya. Sehingga kami harus pandai-pandai komunikasi dan koordinasi dengan pemilik lahan. Namun demikian kembali bahwa kami masih sedikit bingung gitu loh. Menurut kami 20% dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan ini besar, sekitar 187 juta. Tahun ini malah 195 juta. Perencanaan menjadi kata kunci keberhasilan semuanya. Namun di dalam proses perencanaan pun ya juga ada kendala, keterbatasan bagaimana wawasan, pengetahuan, SDM dan lain sebagainya. Tapi saya sebagai kepala desa tidak pernah menyerah untuk tetap berusaha, berkomunikasi, berkoordinasi, menimba ilmu dan lain sebagainya untuk agar supaya ke depan ini pemanfaatan dana desa 20% dari total dana desa yang kami terima itu lebih bisa manfaat real pada masyarakat. Apalagi isu yang sedang booming hari ini adalah kelangkaan pupuk. Saya kepingin di desa kami ini petani yang mayoritas petani di sini dan buruh tani itu tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Itu Pak. Jadi terkait dengan itu rencana kegiatan kita yang untuk 20% ketahanan pangan itu mau kita apakan Pak bentuk kegiatan? Kalau dulu itu kan mengelola ternak pengelolaan ternak, kemudian kandang plus dengan ternaknya. Nah, ternyata seperti yang Bapak Kades jelaskan. Yang untuk tahun ini untuk apa Pak? Menyikapi situasi yang berkembang saat ini bahwa keluhan petani kita itu adalah pupuk. Maka yang ingin saya lakukan di Taman Suruh tentunya berdasarkan musyawarah bersama, karena desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang komprehensif, sehingga musyawarah mufakat itu menjadi acuan dan dasar untuk mengambil kebijakan. Menyikapi situasi yang berkembang di sektor pertanian tanaman pangan khususnya, sudah tidak asing lagi di telinga kita, di telinga saya, kalau penduduk
petani itu mengeluh pupuk, Ya, oke. betapa susahnya. Nah, oleh karena itu saya kepingin Pak, petani saya ini di desa saya ini bisa merdeka pupuk. Oke, ya, ya, Oleh karenanya kami ingin membuat sebuah gebrakan inovasi untuk menuju merdeka pupuk petani desa Taman Suruh. Oke, mungkin rencana kita ada semacam apa ya, pembangunan pabrik pupuk, tapi sebelumnya diawali dengan pelatihan dulu mungkin ya. Oke, Ya, oke ya. Oke. tentunya sangat kami perlukan itu. Oke. Itu rencananya siapa saja yang akan dilatih ini, Pak? Selain dari petani. Utamanya dari KWT, kelompok tani reguler, kemudian dari KWT juga saya mengundang petani-petani milenial, saya libatkan juga dari perwakilan ibu-ibu PKK. Ya. Kenapa ibu PKK ini saya undang? Agar supaya mendapatkan informasi dan keilmuan tentang budidaya tanaman bahan makanan. Kepingin saya itu setiap rumah tangga itu merdeka, bukan merdeka ya, membantu ketahanan pangan mandiri yang sehat di setiap keluarga. Oke. Jadi semua lapisan harus kita bimbing. Itu rencana mau kita laksanakan di mana, Pak? Pelatihan dan diskusinya di destinasi wisata Sumber Waras. Oke, di Sumber Warasnya kebetulan dengan bersama kita sudah ada Pak Bayu Diningrat ini. Memang sudah ada pembicaraan Pak Bayu dengan Pak Kades kita untuk pelaksanaan kegiatan itu, Pak. Ya. Apakah memang konsep kita ini akan sama nggak dengan Cupu Negara kemarin ini? Itu kan lokasi upland ya. Betul. Ya mungkin Pak Kades yang di sana termotivasi dari waktu pelatihan awal yang kita lakukan. Nah sekarang ini kan ini murni ini dari Pak Kades kita sama sekali ini bukan lokasi upland Banyuwangi. Nah saya ingin tahu dulu Pak Kades ini kok tiba-tiba ada inspirasi Pak Kades itu adalah untuk apa membuat pabrik pupuk kemudian melatih segala macam itu, atau memang sudah ada pembicaraan dulu dengan Pak Bayunya atau gimana Pak Kades? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya selalu mendengar jeritan masyarakat kesulitan. Kebetulan di Sumber Waras ini beliau ownernya, pemiliknya yang juga ahli di bidang pertanian. Karena ketersediaan fasilitas tidak salah bagaimana kami berkoordinasi, berkolaborasi dan minta informasi yang lebih baik. Lagi pula kan yang lokasi Sumber Waras itu memang masih di desa itu Pak ya, masih ya. Desa Taman Suruh. Oke, bagaimana persiapan kita Pak Bayu? Jadi begini, sesuai dengan yang disampaikan Pak Kades tadi, kebutuhan pupuk adalah menjadi utama. Ya. Terus yang kedua, petani konvensional tidak akan pernah mendapatkan hasil yang optimal kalau mereka tidak belajar tentang manajemen pertanian. Ya. Dan salah satu, dan boleh saya katakan bukan salah satu ya, satu-satunya cara mengangkat pertanian di desa, petani-petani konvensional adalah mengajak mereka untuk mandiri. Kemudian yang kedua, mereka belajar tentang konsep manajemen pertanian itu sendiri. Karena apa? Dengan kepemilikan lahan yang sempit, kemudian yang kedua tantangannya semakin berat. Kalau mereka tidak belajar tentang manajemen pertanian, baik pola, baik sistem marketing, sistem penanaman, kalau kita tidak belajar itu semua, pasti terlalu kesulitan bagi petani itu bisa maju. Oke, itu rencana kapan mau kita Insya Allah laksanakan? kita lakukan hari Kamis besok. Oh, Kamis besok, berarti ada 2 hari lagi ya. Betul. Oke, mungkin sahabat-sahabat petani, sahabat upland juga, terutama bagi teman-teman yang kepala desa yang kemarin kita ajak bersama-sama Pak ya, berdiskusi yang terutama yang di Jogja dan Tulomoyo ya. Mungkin ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Namun sebelum kita mengakhiri, mungkin bisa dijelaskan Pak, kita sekarang ini berada di posisi mana ini Pak? Kayaknya ini lokasi apa ya? Lokasi wisata juga yang rencana dibuat ya? Ya, kita sedang di lokasi agrowisata Taman Suluh yang dalam proses revitalisasi. Oh iya. Yang menggunakan anggaran APBN dari Kementerian PUPR. Sekarang dalam proses. Dalam proses ya. Di Desa Taman Suruh ini Pak. Desa Oke, kita ini posisi kita tinggi ya. Itu di itu udah Kota Banyuwangi ya. itu Selat Bali. Oh, udah Bali, Selat Itu Bali di langsung Manuk gitu ya? ini Pak. Ini Oh, laut. di Manuk, Kalau ya. malam malah kelihatan terang. Oke, mungkin demikian saja sahabat petani semua, sahabat upland dan sahabat-sahabat kepala desa dimanapun Anda berada, terutama yang di lokasi upland. Semoga pembincang kita yang singkat ini dengan Pak Teguh bisa menjadi inspirasi bagi kita, motivasi kita bersama. Tahun 2024 kita akan sama-sama bekerja sama untuk memperjuangkan keterbatasan pupuk dan kelangkaan pupuk yang selama kita keluhkan beberapa tahun belakangan ini.
Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temui saja para narasumber kita. Mungkin sahabat semua sudah mulai mengenal. Ini narasumber awal pertama kita. Ya, kita kedatangan dengan Abah Junaidi. Nah, selamat datang, Pak. Yeah. Jadi besok kita sengaja Abah Junaidi kita ajak main-main kemari.